Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5C, teman-teman ya. Kali ini kita sudah memasukin tema 7 ya. Saya mau bahas halaman 93 ya. Ini ayo berlatih yang ada di halaman 93. Oke, langsung saja ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Jelaskan. Jadi, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga. Lalu nomor 2, tuliskan perbedaan tangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5 dengan Do sama dengan C, sedangkan tangga nada diatonis minor memiliki jarak 1,5, 1, 1,5, 1, 1 dengan Do sama dengan A. Lalu nomor 3, carilah masing-masing 3 judul lagu wajib bertangga nada diatonis mayor dan minor. Tuliskan dalam tabel berikut. Nah, kita diminta menuliskan judul lagu yang bertangga nada mayor 3 dan bertangga nada minor juga 3. Jadi yang bertangga nada mayor itu ada Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Garuda Pancasila. Sedangkan judul lagu bertangga nada minor itu ada Gugur Bunga, Syukur, dan Mengheningkan Cipta. Oke, kita lanjut ke halaman 94 ya. Halaman 94 nih, ayo berlatih. Oke, bacalah teks berikut dengan seksama. Ada teks, nanti kita diminta menjawab pertanyaan ya. Setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, Indonesia pun menjadi negara jajahan Belanda. Saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Daendels dikenal sebagai penguasa yang kejam karena membuat rakyat sangat menderita. Di bawah pemerintahan Daendels, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja. Gubernur Jenderal Belanda itu bahkan memberlakukan sistem kerja rodi bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun sebuah jalan dari Anyer hingga Panarukan demi kepentingan transportasi pasukan Belanda. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja oleh pemerintah Belanda tanpa diberi upah sedikit pun. Akibatnya banyak rakyat yang sakit bahkan meninggal dunia karena kelaparan. Nah, ini teks tentang kekejaman Belanda, teman-teman ya. Jadi, dalam teks tadi diceritakan bahwa di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Daendels ya, saat itu dibangun jalan dari Anyer hingga Panarukan. Tapi pembangunan jalan ini menggunakan sistem kerja rodi. Kerja rodi itu sama dengan kerja paksa atau kerja tidak dibayar ya, bahkan tidak diberi makan. Oke, sekarang tuliskan 6 pertanyaan menggunakan kata tanya 5W 1H berdasarkan paragraf narasi sejarah di atas. Setelah itu lakukan tanya jawab secara bergantian dengan temanmu. Nah, sebenarnya ini bebas ya, teman-teman bisa membuat sesuai ide teman-teman sendiri. Di sini saya akan berikan contohnya saja ya. Kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Nomor 1, kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa nama Gubernur Jenderal Belanda yang dikenal kejam karena membuat rakyat menderita? Jawabannya adalah Herman Willem Daendels. Lalu kata tanya kedua, apa? Pertanyaannya, apa yang dilakukan Gubernur Jenderal Belanda untuk memaksa rakyat Indonesia membuat jalan dari Anyer hingga Panarukan? Jawabannya, memberlakukan sistem kerja rodi. Lalu nomor 3, kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana wilayah rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun sebuah jalan? Jawabannya adalah dari Anyer hingga Panarukan. Lalu yang keempat, kata tanyanya kapan? Pertanyaannya, kapan VOC dibubarkan? Jawabannya adalah pada tahun 1799. Lalu nomor 5, kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa rakyat Indonesia banyak yang sakit bahkan meninggal dunia karena kelaparan? Jawabannya, karena rakyat Indonesia dipaksa bekerja oleh pemerintah Belanda tanpa diberi upah sedikit pun.
Lalu yang terakhir ya, di sini ada 5 di tabel ini, tapi di sini saya berikan 6 karena 5W1H itu ada 6 ya. Pertanyaan terakhir, pertanyaannya, bagaimana cara Gubernur Belanda memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja? Jawabannya, Gubernur Jenderal Belanda memberlakukan sistem kerja rodi bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke Ayo Berlatih yang ada di halaman 96 ya. Tadi di halaman 95 itu ada materi ya. Lalu di sini kita diminta mengerjakan soalnya. Kita langsung ke soal aja ya. Untuk materi teman-teman bisa baca secara mandiri di rumah. Nomor 1, taktik perang apa yang digunakan para pahlawan Aceh melawan Belanda? Jadi, taktik yang digunakan para pahlawan Aceh untuk melawan Belanda itu adalah taktik perang gerilya. Perang gerilya itu artinya perang secara sembunyi-sembunyi. Jadi, pasukan Indonesia bersembunyi di hutan-hutan ya, melawan Belanda. Itu namanya gerilya. Kenapa pakai gerilya? Karena pasukan kita lebih menguasai wilayah sendiri ya. Kalau orang Belanda nggak tahu, kalau orang Indonesia lebih menguasai, jadi mereka bisa sembunyi dan menyerang secara sembunyi-sembunyi. Nomor 2, bagaimana upaya Belanda menaklukkan rakyat Aceh? Jelaskan ya. Jadi cara Belanda menaklukkan rakyat Aceh nih, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceurumen di bawah pimpinan Johann Helmut Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya adalah perwira. Itu usaha atau upaya yang dilakukan Belanda untuk menaklukkan rakyat Aceh ya. Nomor 3, perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro merupakan salah satu perang besar di Indonesia, namun bentuk perlawanan tersebut dapat dimenangkan oleh Belanda. Menurutmu, apa penyebab perlawanan rakyat Jawa dapat dikalahkan oleh Belanda? Jelaskan pendapatmu. Ya, jadi Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830 ya. Jadi kenapa rakyat Jawa dapat dikalahkan itu karena kelicikan Belanda ya. Dia bilang mengajak berunding, tapi kenyataannya setelah Pangeran Diponegoro datang malah ditangkap. Lalu nomor 4, siapakah yang memimpin perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda? Yang memimpin perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda adalah I Gusti Ketut Jelantik. Lalu nomor 5, buatlah sebuah ringkasan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda di beberapa wilayah. Oke. Ini teman-teman bebas membuatnya sesuai ide teman-teman sendiri ya. Di sini saya berikan contoh ringkasannya. Perhatikan ya. Pada tahun 1533, Sultan Ternate mengusir bangsa Portugis yang memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua tahun 1570 dipimpin oleh Sultan Babula disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku tahun 1575. Perjuangan rakyat Aceh dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisi Mangaraja 12 yang disebabkan Belanda ingin menguasai Tapanuli. Perlawanan rakyat Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang disebabkan politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Lalu perjuangan rakyat di Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang disebabkan Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830.
Lalu perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari yang disebabkan oleh sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Oke, itu ya rangkuman dari perlawanan rakyat di Indonesia di beberapa wilayah. Oke. Kali ini cukup ya, sampai halaman 96. Besok kita akan lanjutkan halaman berikutnya di next video ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.